Di Indonesia, barang siapa yang melakukan hubungan perselingkuhan, seks bebas, dan menghamili orang lain akan mendapatkan hukuman. Tapi, di beberapa suku yang ada di beberapa belahan dunia, mempunyai tradisi seks yang menurut jalan terang, sangatlah bejat dan sangat di luar nalar. Oke, langsung saja kita mulai. Seperti apakah tradisi tersebut? Yang pertama adalah warga Kamchatka di Rusia. Kamchatka sebenarnya merupakan sebuah semenanjung yang terletak di timur Rusia. Semenanjung ini berada di antara Laut Okhotsk, Samudera Pasifik, dan Laut Bering. Selain itu, semenanjung Kamchatka juga dikelilingi oleh dua pegunungan, yakni Sredini dan Vostochny. Semenanjung Kamchatka dihuni oleh berbagai macam suku, seperti suku Koryak di utara yang merupakan pribumi, lalu ada suku Chukchi, Itelman, Aluti, Ajni, Aivans, dan Kamchadal. Setiap suku yang ada memiliki tradisi kuno dan kebudayaan yang berbeda-beda. Beberapa suku di Kamchatka tersebut yang konon kerap menjamu tamunya tak hanya dengan suguhan yang memanjakan lidah, namun juga diperbolehkan untuk meniduri istri tuan rumah sepuasnya. Tradisi yang dianggap tabu di tempat lain ini justru menjadi sebuah kehormatan dan rupanya memiliki alasan tersendiri. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari hubungan intim yang dilakukan dengan saudara sendiri atau sedarah yang tentunya membahayakan. Karena kabarnya suku-suku yang berada di kawasan Rusia ini kerap berhubungan intim dengan sesama saudara-sedarah. Maka dari itu, wanita di suku tersebut harus rela melakukan hal tersebut kepada tamu yang datang. Bahkan jika wanita tersebut berhasil hamil maka jamuannya dianggap sukses. Wah, kalau begitu menang banyak dong, kalau bertamu di suku ini. Siapa nih, yang pengen bertamu di suku ini? Tulis di komentar ya. Yang kedua adalah, suku Kreng, di Kamboja. Kamboja, adalah salah satu negara, yang belum berada di jalur pariwisata, sehingga negara ini mirip dengan permata tersembunyi, yang belum diketahui banyak orang. Tapi, seiring berjalannya waktu, Kamboja semakin dilirik oleh para wisatawan dunia. Kamboja, terdapat banyak suku etnis, salah satunya adalah, suku Kreng. Suku ini, terkenal karena memiliki tradisi seks yang tidak biasa, diantaranya adalah, sebagai berikut ini. Di suku Kreng, para orang tua yang memiliki anak gadis, yang berusia 9-13 tahun, akan membuatkan sebuah gubuk. Gubuk ini, nantinya akan ditinggali oleh anak gadis tersebut. Yang terbilang gila adalah, setelah gadis tersebut menempati gubuk, yang telah dibuatkan oleh orang tuanya. Para lelaki diperbolehkan untuk menjamah tubuh sang gadis sepuasnya. Sampai sang gadis benar-benar, menemukan laki-laki, yang benar-benar cocok untuknya. Jadi, secara tidak langsung, para lelaki di suku ini, berkesempatan untuk menikmati, dan menjamah tubuh sang gadis tersebut, sebelum sang gadis menemukan laki-laki yang ingin dinikahinya. Kalau begitu, enak juga ya jadi laki-laki di suku Kreng. Tradisi ini, perlahan menghilang karena minoritas menjadi terekspos pada modernisasi dan budaya Khmer, di mana seks pranikah tidak baik. Menurut artikel Phnom Penh Post pada Maret tahun 2014, cara keluarga Kreng membangun rumah mereka juga berubah seiring dengan masyarakat menjadi lebih kaya. Yang ketiga adalah, suku Himalaya. Diketahui, suku Himalaya ini adalah, suku yang mendiami wilayah kaki pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya sendiri, tersebar di 5 negara yakni, India, Bhutan, China, Pakistan, dan Nepal. Nama pegunungan Himalaya, tentu tidak asing lagi, di telinga banyak orang. Hal ini karena, pegunungan Himalaya merupakan pegunungan tertinggi di dunia, yang terletak di Asia. Selain unik karena bermukim, di kaki pegunungan tertinggi dunia, suku Himalaya, juga dikenal unik karena memiliki, tradisi tersendiri sebelum menikah. Pada suku Himalaya, mereka percaya bahwa, seorang gadis harus berhubungan badan, pada setidaknya 20 pria, untuk mendapatkan pengalaman dalam hubungan ranjang. Bukan itu saja, bagi suku Himalaya,
menikahi perempuan perawan, dipercaya akan membawa nasib yang kurang baik bagi keluarga tersebut. Indikator seorang wanita menarik pada suku Himalaya ini adalah, jika ada banyak pria yang pernah menjamah atau berhubungan intim bersamanya, minimal seorang wanita pada suku ini pernah dijamah bersama dengan 20 pria dan menghabiskan malam bersama mereka. Jika hal tersebut mampu dilakukan si perempuan, maka perempuan ini akan dianggap sebagai sosok yang menarik. Hal ini diharapkan si perempuan dapat memiliki banyak pengalaman untuk melayani suami setelah menikah. Bukti bahwa seorang perempuan pernah menjalin hubungan ranjang dengan seorang pria adalah diberikannya tindikan atau gelang dari tetua desa. Setelah melakukan hal tersebut, seorang gadis dinyatakan layak untuk menikah. Yang keempat adalah suku Sironi di Bolivia. Tradisi seks maraton suku Sironi di Bolivia, negara di Amerika Selatan penghasil koka dan timah terbesar di dunia. Masyarakat Sironi banyak berdomisili di Bolivia Timur. Mereka memiliki tradisi seks yang unik. Sebelum melakukan hubungan seksual, seseorang harus mencari kutu di tubuh orang lain dan memakannya. Serangga yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut dipercaya memiliki khasiat untuk merangsang dan menambah kemampuan saat melakukan hubungan seksual. Menurut cerita, jika seseorang memakan serangga itu, maka akan bisa melakukan hubungan badan selama 6 jam tanpa henti. Dan bisa dikatakan bahwa suku Sironi, Bolivia Timur ini memiliki foreplay maraton dan cukup gila saat dilakukan. Menurut penelitian kesehatan yang ada, tak hanya serangga yang dapat meningkatkan hasrat seksual, ada pula makanan seperti coklat, almond, ginseng, alpukat, dan stroberi. Yang kelima adalah salah satu warga yang ada di suku Mandi, Bangladesh. Tradisi berbagi suami antara ibu dan anak di masyarakat suku Mandi, Bangladesh. Suku ini menganut struktur matrilineal. Artinya perempuan adalah kepala rumah tangga, dan semua harta benda diwariskan melalui garis perempuan. Dalam sistem ini ternyata bisa berbagi suami atau poligami. Hal yang unik, sang pria atau suami akan memperistri ibu dan anak sekaligus. Seperti yang dilakoni oleh wanita bernama Orola Dalbo. Dalam kisahnya, dia sudah menjadi istri dari pria bernama Noten. Pernikahannya terjadi ketika dia berusia 3 tahun. Mengejutkannya, dia menikah dengan ibunya saat perayaan pernikahan. Ini mengikuti tradisi suku Mandi matrilineal, ibu dan anak menikah dengan pria yang sama. Tradisi berbagi suami antara ibu dan anak ini untuk memenuhi kebutuhan seksual suami saja, tetapi juga membantu sang ibu untuk menjaga kekayaan mereka. Ibu dan anak perempuannya akan menanggung dari laki-laki yang sama, melahirkan banyak anak dan mengumpulkan harta untuk keluarganya. Oleh karena itu, apabila sang ibu telah meninggal, ia akan meneruskan kepemimpinan dalam keluarganya pada sang anak perempuan. Dan anak perempuannya tersebutlah yang akan menjaga properti maupun kekayaan keluarga mereka. Itulah beberapa tradisi seks paling bejat di dunia menurut Jalan Terang. Karena seks merupakan suatu perbuatan sakral dan tidak boleh sembarangan. Apalagi dilakukan dengan tanpa adanya ikatan sah secara agama dan hukum. Oke, cukup sekian perjumpaan kita. Sampai ketemu di segmen berikutnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum.